datang dan selamat bergabung kembali di channel SR Zona. Film ini berjudul Patatu Yanai yang dibintangi oleh Visal dengan cerita yang ditulis sekaligus disutradarai oleh Pandian Bupati dan dirilis pada tahun 2013. Patatu Yanai mengisahkan tentang perjalanan hidup seorang sopir ambulans yang menjadi mantan napi lalu berprofesi sebagai koki, kemudian harus berjuang melawan para gangster papan atas demi cintanya. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa sang sopir ambulans menjadi napi? Oke, tanpa berlama-lama yuk langsung saja simak, ini dia rangkuman alur cerita filmnya. Cerita dibuka di Karaikudi, di mana Gauravam adalah seorang pemilik catering terkenal di kotanya yang mencari nafkah dengan menerima pesanan untuk berbagai macam acara, salah satunya ialah acara pernikahan. Bisnis catering Gaurav bisa dibilang sudah berjalan lancar sebab telah mempekerjakan beberapa juru masak tradisional di kedainya. Kala itu datang sekelompok gangster lokal yang dipimpin oleh Kada Murugan. Diketahui, kedatangan mereka ke tempat Gaurav adalah memesan catering untuk pernikahan Kada. Gaurav dipaksa menerima pesanan tersebut dengan rincian 500 undangan untuk teman dan kerabat, sementara 1.500 undangan lainnya untuk para musuh Kada. Kada meminta Gaurav menyajikan makanan untuk para musuhnya pada detik-detik terakhir acara dan mencampurnya dengan racun terlebih dahulu. Benar-benar permintaan tak masuk akal. Ditambah lagi, Kada menyanggupi akan memenuhi segala kebutuhan bahan catering pesanannya dengan hasil jarahan yang hendak dilakukan. Tentu saja Gaurav menolak pesanan catering dari ketua gangster itu, tapi Kada mengancam akan menghabisi Gaurav jika tidak menerima tawarannya. Mendengar pesanan catering maut itu, para juru masak yang bekerja di tempat Gaurav langsung hengkang begitu saja meninggalkan sang bos dalam kedilemaan. Tersisa asisten Gaurav bernama Fatih, saat itu yang kemudian menyarankan untuk memasukkan 5 juru masak atau koki pengganti yang dikenalnya. Adalah Saravanan dan keempat kawannya dipanggil untuk membantu pekerjaan bisnis catering Gaurav. Tak disangka, kelima koki tersebut juga telah menerima pesanan catering dari seorang polisi yang hendak melangsungkan pernikahan putrinya. Sialnya, tanggal pernikahan itu sama dengan tanggal pernikahan si ketua gangster Kada Murugan. Gaurav bingung mana yang akan diterimanya. Akhirnya, berkat masukan dari Saravanan dan yang lain, Gaurav memutuskan untuk mengajukan keluhan terhadap Kada dengan tuduhan palsu supaya Kada dipenjara dan Gaurav terbebas dari ancamannya. Rencana pun berhasil. Polisi telah meringkus Kada, tapi Saravanan dan kawan-kawannya menempatkan Gaurav dalam situasi yang makin kacau. Kada dengan pengaruhnya langsung memindah tugaskan kepala polisi yang menerima keluhan palsu untuknya ke Trizi, sementara dirinya telah bebas dengan jaminan. Semua berlangsung hanya dalam hitungan jam saja. Kini Kada berniat membalas perbuatan Gaurav yang telah bermain-main dengannya. Gaurav ketakutan. Saravanan dan yang lain menyarankan Gaurav untuk menjual semua asetnya dan mengajak Gaurav pindah ke Trizi. Hasil penjualan aset Gaurav yang terhitung 2 lakhs atau setara dengan Rp41.070.000 tersebut nantinya akan dibuat untuk membuka rumah makan di Trizi. Tapi berhasilkah? Di Trizi, tengah terjadi persaingan antar 2 geng preman yang dipimpin oleh Kasi dan Mana. Persaingan tersebut dipicu oleh perebutan kontrak jalan. Ini adalah pembunuhan ke-6 yang terjadi buah dari pertikaian 2 geng itu. Mana adalah keponakan dari seorang don bernama Marudamutu yang kini sedang melangsungkan rawat jalan. Melalui asisten Marudamutu, paman Mana, Daya, dan Mana sendiri mendapat tugas untuk mengurus perolehan lahan parkir di Trizi dari sebuah kompleks yang hendak dibangun. Sementara itu, setiba di Trizi, Saravanan jatuh cinta pada seorang gadis bernama Aishwarya. Keadaan makin mendekatkan hubungan keduanya
ketika Saravanan menitipkan tas berisi uang Gaurav saat di bus dan tanpa sengaja Aishwarya menyerahkan tas tersebut kepada seseorang yang disangkanya kawanan Saravanan. Tas itu sempat hilang, namun kini beruntung tas tersebut telah ditemukan berkat bantuan polisi setempat, di mana inspektur polisinya adalah orang yang sama ketika mereka di Karaikudi. Pencurinya bernama Jackpot, tapi pada akhirnya Jackpot bergabung dengan Saravanan CS. Tapi telah terjadi tragedi sebelum itu, di mana Gaurav yang telah lebih dulu tiba di rumah makan dan tidak bisa membayar sebab uang di tangan Saravanan CS, secara tak sengaja telah mengacaukan rumah makan tersebut dengan tingkah konyolnya. Hari itu, Mana dan Daya mendatangi sebuah kuil. Di sana mereka bertemu Raja Ram, si penjaga kuil sekaligus pemilik lahan yang diinginkan oleh Marudamutu. Raja Ram menolak dan mengatakan bahwa lahannya tidak akan dijual kepada siapapun, sebab lahan itu akan diserahkannya kepada orang yang hendak menikahi putri tunggalnya. Daya tersinggung dan mengancam Raja Ram. Tak jauh dari situ, Kasi dan anak buahnya tengah mengintai Mana dan Daya. Ia berniat menutup bab paman dan keponakan itu, tapi sayangnya Kasi menemui kendala. Siapakah Raja Ram? Ia ternyata adalah ayah Aishwarya. Siang itu, Mana dan Daya kembali membawa seorang pria untuk menjadi calon menantu Raja Ram. Mana meminta anak buahnya menculik Aishwarya yang saat itu hendak bertemu Saravanan di sebuah halte dan membawa gadis itu pulang. Bus yang ditumpangi Aishwarya mendadak memutar balik. Mengetahui kejadian ganjil itu, Saravanan pun mengejar bus tersebut. Aishwarya tiba dengan selamat di rumahnya. Namun saat tahu bahwa putri si pemilik lahan adalah Aishwarya, gadis yang selama ini diam-diam diperhatikannya itu, Mana pun membalik niat. Ia memutuskan untuk menikahi Aishwarya. Tentu saja Raja Ram menolak anak gadisnya bersuamikan kaum hooligan. Mana yang tersinggung lalu menampar pria paruhbaya itu sembari mengancam akan menghabisi seluruh keluarga Raja Ram jika menolak pinangannya. Terhitung 2 hari dari sekarang pernikahan hendak dilangsungkan. Itu membuat Aishwarya dan keluarganya terpukul. Tak lama, Saravanan tiba dan Aishwarya menceritakan semua kemalangan yang menimpanya. Tak ingin membiarkan hal buruk terjadi, Saravanan pergi ke police station melaporkan tindak kekerasan Mana. Namun polisi angkat tangan dan menyarankan Saravanan untuk menemui Kasi. Hanya Kasi yang bisa menghentikan Mana, ucap polisi. Tanpa buang waktu, Saravanan dan Aishwarya menemui Kasi dan menceritakan detail peristiwa serta memohon bantuannya. Kasi pun menyanggupi dan meminta Saravanan untuk memancing Mana menuju wilayahnya pada hari H pernikahan hendak dilangsungkan. Dan demikianlah Saravanan pun menjalankan pesan Kasi. Pada hari H rombongan Mana tiba di rumah Aishwarya, rumah tersebut tergembok. Mereka melihat gadis itu melompati pagar bersama Saravanan CS. Makin naik pitam Mana mengetahui bahwa saingannya hanyalah seorang koki. Terjadilah aksi pengejaran di antara mereka, hingga pelarian Saravanan CS dan Aishwarya menemui jalan buntu. Berulang kali Saravanan mencoba menghubungi Kasi, namun saat itu ketua gangster tersebut sedang berurusan dengan polisi. Pada telepon terakhirnya, Saravanan mengatakan pada asisten Kasi bahwa ia sudah tidak membutuhkan bantuan Kasi. Katakan pada kakak Kasi, aku tak membutuhkannya. Ini urusanku, aku akan menanganinya, tegas Saravanan. Dan pada detik berikutnya, pecahlah pertarungan di sana. Di tengah-tengah pertikaian itu, Aishwarya menunjuk Mana seraya berkata, "Saravanan, dialah yang telah menampar ayah," ucap Aishwarya. Kemudian Saravanan langsung menghajar Mana habis-habisan.
Ia melumpuhkan tangan pemuda itu yang telah menampar ayah gadis pujaan hatinya. Dasar kau koki rendahan, beraninya kau mengangkat tangan padaku, umpat Mana. Kemudian Saravanan menjawab, ya, aku memang seorang koki, tapi aku tidak belajar memasak dari Tanjavur, Karekudi, Kumbakonam, dan Tirunelweli. Aku belajar memasak ketika aku ada di penjara Madurai. Kabar Saravanan telah mengalahkan Mana dan anak buahnya terdengar hingga ke telinga Kasi. Kasi pun langsung menemui Saravanan dan memperingatkan pemuda itu bahwa Mana tidak akan tinggal diam. Untuk itu, Kasi menawarkan diri untuk membantunya. Jika butuh apapun hubungi aku siap membantu, ucap Kasi di ujung perbincangan mereka. Sementara itu di rumah sakit, seorang polisi mendatangi Mana dan memperingatkan mereka untuk tidak memperpanjang masalah dengan Saravanan. Mengapa? Karena pemuda itu bukan koki biasa, melainkan mantan napi yang baru saja keluar dari penjara sebab telah membunuh 3 gangster terkenal di Madurai. Begini ceritanya. Saravanan memiliki kedekatan dengan seorang gadis cilik yatim piatu yang tinggal di panti asuhan bernama Mira. Ia menganggap Mira sudah seperti adik kandung sendiri. Saravanan yang saat itu pengangguran dan kerja serabutan sedang sibuk mencari pekerjaan tetap. Pemuda itu berniat membawa Mira bersamanya jika ia telah memiliki pekerjaan yang sesuai. Setiap hari Saravanan mengantar dan menjemput Mira di sekolah. Ia ingin Mira menjadi seorang dokter dan ia akan menjadi sopir ambulans supaya bisa bersama Mira. Hari itu adalah hari yang bahagia bagi Saravanan sebab dirinya telah diterima menjadi sopir ambulans di sebuah rumah sakit. Pada hari pertamanya bekerja, Saravanan meminta maaf pada Mira karena ia tak bisa mengantarnya. Gadis cilik itu tak keberatan. Mira mengatakan ia akan pergi bersama ibu gurunya. Saat itu, putra tunggal Marudamutu bernama Kartik yang terkenal memiliki perangai bobrok bersama 2 kawan premannya melihat sang ibu guru. Kartik tertarik pada wanita itu dan membuntutinya. Saat didapati si ibu guru bersama Mira, mereka menabrak motor yang dikendarai keduanya hingga terjatuh. Kartik dan 2 kawannya mengangkut Mira dan ibu guru, tapi alih-alih mengantarkan keduanya ke rumah sakit, mereka justru membawa ibu guru ke markas setelah mereka membuang Mira sebelumnya. Karena kecelakaan tersebut, ambulans pun dipanggil dan sopir ambulans itu tak lain adalah Saravanan. Papa! Melihat Mira tak sadarkan diri, Saravanan patah hati. Sementara itu di markas, setelah menodai ibu guru, mereka memeriksa handphone ibu guru dan menemukan foto gadis cantik salah satu murid. Mereka pun mengancam dan meminta wanita itu memanggil gadis dalam foto tersebut. Beberapa saat berselang, gadis itu pun datang, tapi tidak sendirian. Ia datang bersama Saravanan yang ingin membalas dendam. Tak lama kemudian, Saravanan telah memporak-porandakan markas dan membunuh ketiga serigala berbentuk manusia itu. Saravanan pun dipenjara atas kejahatan yang telah dilakukannya. Di sana ia belajar memasak dari seorang pria tua. Kemudian pada hari dibebaskan dari penjara, Saravanan memulai hidup baru dengan membuka bisnis catering bersama 4 kawan yang juga dibebaskan di hari yang sama. Begitulah cerita yang juga Saravanan sampaikan kepada Aishwarya sekeluarga. Tak lama, Saravanan menerima kabar bahwa Kasi telah dibunuh oleh Marudamutu, paman Mana, ketika Kasi tak mau memberitahu di mana Saravanan berada. Kini Marudamutu tengah merancang aksi untuk membalas dendam terhadap pembunuh putranya. Sementara Mana masih berambisi untuk mendapatkan Aishwarya. Oleh karenanya, paman dan keponakan tersebut berkongsi untuk membunuh sang koki.
Pertama-tama, mereka mencari keberadaan Aishwarya yang tengah melakukan ujian akhir semester di sekolah yang berbeda-beda. Hal itu adalah ide Saravanan untuk mengecoh Mana dan anak buahnya. Pencarian mereka membuahkan hasil pada hari terakhir ujian Aishwarya, di mana Daya telah menemukan gadis itu. Mereka pun menculiknya dan hendak melangsungkan pernikahan. Daya menggunakan Gaurav untuk catering pernikahan Mana dan Aishwarya. Gaurav sendiri memiliki misi untuk menjebak Saravanan sebab ia telah mengacaukan bisnis Gaurav dulu. Mengetahui pesanan catering Gaurav adalah untuk Mana, Saravanan dan yang lain pun tiba secara sembunyi-sembunyi. Dan diam-diam mereka membawa Aishwarya pergi. Marudamutu murka, rencana balas dendamnya gagal. Sementara Mana naik pitam sebab calon mempelainya menghilang. Pelarian Saravanan CS dan Aishwarya berhasil digagalkan Mana dan anak buahnya. Saravanan melajukan mobil menggiring mereka ke tanah lapang, meminta kawan-kawannya membawa Aishwarya pergi dan ia tinggal seorang diri menghadapi para babi sialan itu. Pertarungan sengit pun tak terelakkan. Ketika semua anak buah Mana tumbang, Saravanan menggiring Marudamutu dan Mana hingga di bawah kolong jembatan, di mana Mana menghabisi anak buah Kasi di awal film. Di sana telah menunggu anak buah Kasi yang haus darah mereka. Pada akhirnya Aishwarya telah berhasil menyelesaikan ujian dan kota Trisi telah bebas dari persaingan dua geng. Sementara itu, Saravanan dan yang lain kembali menemui Gaurav, mengembalikan uang Gaurav yang pernah hilang, lalu melanjutkan planning mereka membuka rumah makan bernama Hotel Gauravam. Dan film pun selesai. Hai semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel SR Zona. Film ini berjudul Dandu Palya yang dibintangi oleh Ravi Shankar, Pooja Gandhi, dan Raghu Mukherjee. Penulis naskah sekaligus sutradaranya adalah Srinivas Raju dan dirilis pada tahun 2012. Dandu Palya merupakan kisah nyata tentang pemerkosaan, pembunuhan, dan perampokan yang terjadi di sebuah desa di Karnataka, India pada kisaran tahun 1996 hingga 2001. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Oke, tanpa berlama-lama yuk langsung saja simak, ini dia rangkuman alur cerita filmnya. Adegan dibuka dengan beberapa orang di balik jeruji besi mendapatkan pukulan yang membabi buta dari seorang inspektur polisi. Nampaknya suatu kejahatan telah mereka lakukan. Dan ternyata bukan hanya satu, melainkan lebih dari 80 pembunuhan yang telah mereka perbuat. Apa saja itu? Begini ceritanya. Mereka adalah satu komplotan atau geng di Dandu Palya. Malam itu, 5 tahun yang lalu, geng mereka tengah berpesta dengan membakar daging babi untuk dimakan. Di antaranya, terdapat wanita bernama Laksmi dalam geng itu. Kemudian datang seorang subinspektur memberi mereka job untuk membunuh seorang pria di Chittoor, Andhra Pradesh. Kesepakatan harga pun dicapai senilai Rp3.000. Esok paginya, dengan menumpang sebuah truk, mereka turun di tengah jalan menanti sang target datang. Ya, target mereka adalah seorang polisi. Dihadanglah polisi itu hingga terjatuh dari motornya. Kemudian mereka bunuh polisi tersebut dengan menggorok bagian leher. Darah mengalir menggenangi aspal. Polisi itu pun sekarat. Usai memastikan nyawa target sudah melayang, mereka pun melenggang. Tak lupa, senpi dan uang korban juga mereka rampas.
Setelah melangsungkan pekerjaan keji itu, mereka bergabung sebagai kuli bangunan di sebuah konstruksi yang sedang dalam tahap pengerjaan atas rekomendasi Laksmi yang memang sudah bekerja di sana. Krishna, pimpinan geng itu, meminta Laksmi untuk memulai aksi. Laksmi berjalan kaki melihat-lihat rumah yang kemungkinan dapat mereka targetkan. Rumah-rumah megah yang mungkin di dalamnya hanya ada 1 atau 2 orang yang tinggal. Modus operandi mereka adalah memanfaatkan belas kasih orang lain. Laksmi adalah umpan mereka supaya si pemilik rumah mau membuka pintu. Dengan pura-pura kehausan dan meminta segelas air minum, Laksmi datang ke rumah target. Saat itu seorang gadis yang sendirian di rumah mendengar ketukan pintu berulang kali. Ketika dibuka, di depan pintu dengan wajah kasihan, Laksmi meminta segelas minuman. Nah, pada waktu gadis itu berbalik hendak mengambilkannya minum, geng Dandupalya mengekor dari belakang, kemudian memukul dengan keras kepala gadis itu hingga gadis itu pingsan. Selanjutnya, secara bergantian mereka, para pria, mencari harta benda yang sekiranya bisa mereka bawa, dan di sela-sela kesibukan itu, satu persatu dari mereka mulai mencicipi gadis tersebut setelah mereka menggorok lehernya. Dan hal semacam itu terus saja berulang dengan motif pembunuhan yang sama. Sesekali saja mereka menggantung korbannya sehingga nampak seperti peristiwa bunuh diri. Di tempat lain, seorang pemuda bernama Santos yang tinggal bersama kakaknya setuju untuk dinikahkan dengan seorang gadis bernama Susila. Pernikahan mereka berjalan meriah dan kehidupan rumah tangga keduanya berlangsung bahagia. Susila? Suatu ketika Susila akhirnya diketahui tengah mengandung. Ia dan kakak iparnya berniat memberikan kejutan pada Santos saat nanti pemuda itu pulang bekerja. Namun jatuhnya nasib tak ada yang tahu. Ketika suara bel berbunyi, Susila tidak tahu bahwa di balik pintu itu maut telah menjemputnya. Laksmi dengan modus yang sama meminta segelas air minum pada Susila. Dan ketika Susila berbalik hendak mengambilkannya minum, geng Dandupalya mulai beraksi. Tak hanya Susila, kemalangan itu juga menimpa sang kakak ipar. Leher keduanya digorok, lalu diperkosa, kemudian mereka menjarah seisi rumah. Santos yang telah kehilangan istri dan kakaknya nekat mengiris urat nadinya. Sementara geng Dandupalya sibuk berfoya-foya, berpesta, menghabiskan hasil jarahan mereka. Sedikit informasi, acapkali geng Dandupalya juga mendapat pekerjaan dari seorang pengacara korup untuk melakukan kejahatan kecil-kecilan. Kepolisian dibuat pusing 7 keliling dengan teror pembunuhan yang nyaris tak terhenti itu. Inspektur Calapati ditugaskan memimpin operasi penangkapan pelaku kasus keji ini. Inspektur Calapati adalah sosok polisi tegas, keras, dan cerdas yang tidak mentolerir kejahatan, terutama kejahatan yang terjadi pada kaum wanita. Pemerkosaan, pembunuhan, pencurian yang terus berlanjut membawa tekanan yang cukup besar dari atasannya pada Calapati, dan ia nyaris frustrasi sebab geng tersebut tak pernah meninggalkan bukti sedikit pun. Dalam pembunuhan kasus Susila dan kakak ipar gadis itu, Calapati mulai bisa membaca pola yang sama yang digunakan oleh pelaku untuk habisi para korban, yaitu dengan menggorok leher. Kesimpulannya pelaku adalah psycho. Kemudian, Calapati memerintahkan semua informan mengenai perhiasan mencurigakan yang mungkin dijual di toko-toko setempat. Suatu hari, Calapati menemukan kasus pencurian ornamen Dewi Durga.
Dari petunjuk informan, Celapati akhirnya menangkap salah satu anggota geng Dandupalia yang, bermata juling ketika pemuda itu hendak menjual perhiasan curian. Polisi menginterogasi si mata juling. Mulanya ia tidak mau menunjuk siapa saja anggota geng lainnya. Namun, setelah Celapati memukulinya dengan keras, si mata juling pun menyeret salah seorang temannya yang sedang terlelap. Mendengar kabar pencurian ornamen Dewi Durga, seorang pendeta kuil datang untuk memastikan barang bukti. Tapi ternyata salah satu ornamen tersebut bukanlah milik Dewi Durga, melainkan perisai Dewa Kartikeya. Pendapat pendeta tersebut mengingatkan Celapati dengan kasus baru-baru ini, di mana telah terjadi kasus menggemparkan di kuil Dewa Kartikeya. Ornamennya dicuri dan 2 pendeta laki-laki diperkosa serta dibunuh dengan cara digorok leher mereka. Dengan investigasi dan interogasi bertubi-tubi, akhirnya si mata juling dan temannya menjelaskan bagaimana mereka mencuri ornamen di kuil Dewa Kartikeya dan tanpa disadari anggota geng lainnya memperkosa serta membunuh para pendeta. Kini investigasi polisi pun mulai menemui titik terang. Celapati menyimpulkan bahwa merekalah geng meresahkan yang dicari selama ini. Laksmi yang saat itu hendak membesuk si mata juling dan seorang teman lainnya pun ikut ditahan. Geng Dandupalia yang sebelumnya meminta bantuan si pengacara korup akhirnya berhasil membuat si pengacara mengirimkan surat habeas corpus ke Celapati, yaitu surat sakti untuk membawa tahanan ke pengadilan guna menentukan penahanan tersebut sah atau tidak. Tapi surat itu menjadi penegasan bagi Celapati bahwa mereka memang bagian dari geng Dandupalia. Sebab tidak ada kuli bangunan atau pekerja konstruksi migran biasa yang dapat menarik surat perintah penangkapan. Celapati dan anggota polisi lain menciduk anggota geng yang tersisa atas izin atasannya. Celapati membawa geng Dandupalia ke sebuah tempat terpencil selama 40 hari untuk menggali informasi. Akan tetapi, mereka tidak mau berbicara bahkan setelah penyiksaan yang tak tertahankan. Tak habis akal, Celapati pun sengaja membuat mereka kelaparan hingga akhirnya angkat bicara dan mengakui kejahatan mereka. Pada hari yang telah ditentukan, Celapati menyeret mereka ke meja hijau. Di sana, pengacara korup menjadi pembela mereka. Mulanya sidang berlangsung alot, hingga seorang wanita yang sempat menjadi korban dan secara ajaib selamat dari pemerkosaan tersebut berbicara sebagai saksi di mana ia harus menanggung derita kehilangan anak-anaknya yang menjadi tumbal kekejaman geng Dandupalia. Atas kesaksian yang memberatkan itu, hakim menjatuhkan hukuman pengeksekusian bagi mereka. Suasana di luar pengadilan sudah tak terkendali. Banyak sekali warga yang menunggu hendak menghakimi mereka, terutama para anggota keluarga korban. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Akhir film bertuliskan bahwa jawaban akan didapat pada Dandupalia 2. Hai semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel SR Zona. Film ini berjudul Dandupalia 2 yang dibintangi oleh Pooja Gandhi dan Ravi Shankar
dengan naskah cerita yang ditulis dan disutradarai oleh Srinivas Raju dan dirilis pada tahun 2017. Dandupalia 2 merupakan sequel dari film Dandupalia sebelumnya yang dirilis pada tahun 2012. Merupakan kisah nyata tentang kejahatan yang terjadi pada tahun 1996 hingga 2001 di Dandupalia, salah satu wilayah di Karnataka, India. Bagaimana kisah selengkapnya? Oke, tanpa berlama-lama yuk langsung saja simak, ini dia rangkuman alur cerita filmnya. Film dibuka dengan geng Dandupalia atau yang dikenal dengan sebutan geng D digelandang ke balik jeruji besi sebelum dieksekusi. Inspektur Jalapati memperingatkan sipir penjara untuk berhati-hati dengan mereka. Pak, mereka sangat berbahaya. Saya rawat mereka dengan sangat keras. Mereka adalah hewan yang sangat berbahaya. Hati-hati, Pak, ucap Jalapati. Saya akan menjaga mereka, Pak, ucap pimpinan sipir penjara sembari menjabat tangan Jalapati. Setelah itu, Jalapati pun pamit undur diri. Pimpinan sipir penjara memulai percakapan dengan geng D. Selama 5 tahun kalian beruntung berada di jalan itu. Sekarang kalian akan mendapat kejahatan yang sebenarnya. Kemudian pimpinan sipir penjara memerintah anak buahnya untuk mengirim mereka ke barak B, tempat di mana para penjahat papan atas berada. Makan dan minum kalian di sana. Kalau kalian coba melarikan diri, kalian tidak akan ada lagi di kota ini. Kalian akan berada di atas, ancam sipir itu. Kebutuhan pribadi mereka telah disiapkan oleh penjara seperti handuk, alas tidur, serta tempat makan dan minum. Krishna dan 5 pria lainnya dikirim ke penjara laki-laki, sementara Laksmi alias Kempi dikirim ke penjara wanita. Jangan ada yang mencoba untuk lari dari sini atau bisa kubunuh kalian nanti. Berperilakulah yang baik jika ingin tinggal di sini. Jangan banyak tingkah, ancam sang sipir. Laksmi ditempatkan dengan 3 orang napi wanita lain yang mulai mencemoohnya. Hei, kamu anggota geng D bukan? Laksmi hanya menanggapi dengan acuh. Sementara itu, seorang jurnalis investigasi Indian Express bernama Abi Vyakti yang akrab dipanggil Abi, pagi itu menghadap ke ruang pimpinannya. Oh, may I come in, sir? Please come in. Kebetulan, saat itu salah satu rekannya, Sandhya, datang melaporkan tentang artikel akhir yang memuat geng D. Mendengar Sandhya mengatakan jika itu artikel terakhir, Abi bertanya, "Bagaimana artikel terakhir bisa terjadi, Sandhya?" Sandhya menjawab, "Apa yang harus diulang, Bu? Ini tentang kriminal. Di surat kabar dan berita manapun mengatakan bahwa geng D terbukti telah melakukan kriminal kelas berat." Sandhya dan Abi pun mendebatkan hal itu, di mana Sandhya sepakat dengan putusan sidang pengadilan, tapi Abi sebaliknya. Dan Abi bertekad untuk menyelidikinya. Sebelum Abi pergi, Sandhya bertanya, "Kamu serius akan mengambil kasus ini?" Dan Abi menjawab, "Iya, aku tahu apa yang tidak kamu tahu dalam kasus ini. Biarkan aku mencoba. Kamu tahu, selalu ada awal baru di setiap akhir," tegas Abi. Jurnalis wanita itu pun memulai penyelidikan mandirinya atas kasus tersebut. Dia bersikeras bahwa tidak ada bukti tidak langsung. Tidak ada tes sperma yang dibuat untuk mengkonfirmasi pemerkosaan, serta tidak ada tanda sidik jari yang tertinggal pada tubuh para korban. Abi mendatangi toko perhiasan yang dijaga 2 pria di sana, di mana dia bertanya seputar polisi yang mendatangi toko mereka untuk membuat ulang ornamen yang dicuri. Namun salah satu penjaga toko itu memilih bungkam dan justru melapor pada Jalapati bahwa sang jurnalis mulai mengorek informasi. Tapi penjaga satunya memberanikan diri mengungkap kebenaran. Di mana malam itu, Inspektur Jalapati datang menemuinya sembari mengancam untuk membuat replika ornamen yang dicuri. Dan kemudian ornamen replika itulah yang dijadikan sebagai bukti palsu di pengadilan.
Sementara saksi yang didatangkan juga palsu. Abi menemukan berbagai informasi rahasia, termasuk tidak adanya pengajuan FIR dan Calapati beserta anggotanya membawa geng D selama 40 hari ke tempat terpencil, lalu menyiksa mereka. Abi menemui orang tua salah satu korban yang mengatakan bahwa tidak ada tetangga yang pernah melihat geng D di lokasi kejadian. Mereka pun tidak pernah melihat terdakwa. Abi bertanya, mengapa mereka percaya pelaku adalah geng D? Lalu mereka menjawab bahwa polisi membawa korban kepada mereka dan menjelaskan bagaimana geng D melakukan kejahatan itu. Setelah penyelidikan yang dilakukan, Abi menyimpulkan bahwa geng D dijebak dalam kesalahan karena miskin. Esoknya Abi mendatangi penjara hendak bertemu geng D. Namun pimpinan sipir penjara yang semula mengizinkan seketika melarang dengan alasan emergensi setelah mendapat perintah dari Calapati. Hal itu dilaporkannya kepada pimpinan Indian Express, sehingga entah bagaimana caranya setelah upaya awal gagal, Abi berhasil mendapat kesempatan untuk bertemu dengan geng D. Sementara itu di penjara, Laksmi telah 2 kali hampir mendapat pelecehan dari sesama napi wanitanya. Kemudian, di hari Abi hendak menemui geng D untuk wawancara, ternyata saat itu mereka telah dipindahkan ke penjara lain menunggu jadwal eksekusi. Di sanalah Abi bertemu member geng Dandupalia. Tatapan mereka begitu tajam pada Abi, seolah ada dahaga yang tertahan. Selanjutnya, saat sipir penjara lengah, mereka langsung menyerang jurnalis itu sebab tak ingin lagi mendengar berita yang menulis atau menyiarkan hal buruk tentang wilayah mereka dan Dupalia. Namun setelah mereka tahu bahwa tujuan Abi hendak menolong mereka, geng D pun mulai buka suara. Madam. Mereka mulai menceritakan bagian cerita mereka kepada Abi dan mengatakan bahwa polisi menggunakan penyiksaan untuk menjebak mereka. Semua berawal ketika mereka bermigrasi ke wilayah yang tidak dikenal, hidup dalam kemiskinan, mendirikan kamp dan tinggal di daerah kumuh, mengemis makanan yang sering ditolak oleh banyak orang, hingga terpaksa mereka memakan babi. Kemudian mereka mulai bekerja sebagai kuli bangunan atau pekerja konstruksi. Di suatu siang yang melelahkan, geng D sama sekali tak memiliki sesuatu untuk dimakan. Lalu mereka mendatangi sebuah rumah dan meminta pekerjaan untuk makanan serta minuman, sebab mereka sangat lapar dan haus. Seorang wanita pemilik rumah itu pun memberikan mereka pekerjaan dan upahnya sesuai yang mereka minta. Tapi di hari berikutnya terjadi pembunuhan berantai dan pemerkosaan yang terjadi di Dandupalia, dan hal itu menimbulkan tekanan yang cukup besar pada Inspektur Calapati atas kegagalannya dalam mengendalikan kejahatan. Dan yang lebih mengejutkan, korban pemerkosaan, pembunuhan, serta perampokan itu adalah wanita yang kemarin memberikan geng D pekerjaan, makanan, dan minuman. Calapati yang saat itu kebetulan melihat mereka mulai menaruh curiga. Suatu ketika usai menonton pertunjukan film larut malam, si mata juling dan lelaki tua geng D berpapasan dengan Inspektur Calapati. Melihat keduanya, Calapati menaruh curiga, menanyai mereka dan meminta untuk menunjukkan tiket pertunjukan. Nah, sebab mereka gagal menunjukkan tiket yang diminta, Calapati memukul mereka, lalu mengangkut masuk ke dalam jeepnya. Tapi kemudian Calapati menurunkan keduanya di daerah kumuh mereka. Di malam berikutnya terjadi insiden pembunuhan 2 pendeta dan pencurian ornamen. Inspektur Calapati pun datang ke lokasi. Tepat saat itu, lagi-lagi si mata juling dan Pak Tua ada di TKP.
Melihat ada sebuah cincin tergeletak di tanah, tanpa diketahui oleh siapapun, si mata juling mengambilnya untuk biaya penyembuhan salah satu anggota geng D wanita bernama Bagja yang kakinya tertusuk paku ketika bekerja di tempat konstruksi. Si mata juling menelannya hingga ia nyaris kesusahan mengeluarkannya pada esok hari. Setelah berhasil keluar, si mata juling pun mencoba menjual cincin itu ke toko perhiasan setempat, di mana tiba-tiba Calapati datang dan menyeretnya ke police station. Sementara itu, Bagja yang ditinggal sendirian di camp sebab kakinya masih luka dan yang lain tengah bekerja, lewatlah seorang gelandangan yang menodai Bagja hingga wanita itu tewas di tempat. Bukan main kagetnya geng D mengetahui hal itu sepulang bekerja. Lalu dengan segala keterbatasan dan penolakan sana-sini, mereka mengebumikan Bagja atas izin penjaga makam yang baik hati. Tapi hingga malam itu mereka tak ada yang tahu bahwa si mata juling tertahan di police station. Di sana, Calapati mendesak dan mengancamnya supaya mengakui kejahatan. Sampai akhirnya, malam itu pula, dengan membawa si mata juling, polisi mendatangi camp geng D, lalu menggelandang mereka ke tempat terpencil dan memberikan penyiksaan tak tertahankan. Calapati meminta mereka mengakui bahwa pemerkosaan, perampokan, dan pembunuhan berantai yang selama ini terjadi adalah ulah mereka. Meski begitu, mereka kekeh menampik tuduhan itu. Hingga ketika atasan Calapati memberikan tenggat waktu sampai 1 kali 24 jam, Calapati pun mengancam mereka dengan hendak melakukan pelecehan seksual terhadap Laksmi. Untuk menyelamatkan wanita itu, akhirnya mereka terpaksa mau mengakui kejahatan yang tidak mereka lakukan. Dirasa Calapati sangat keterlaluan, Krishna menatapnya penuh dendam yang langsung dibalas desisan Calapati. Begitulah pengakuan geng D pada Abi. Meski di akhir kredit diperlihatkan bahwa sebenarnya saat meminta pekerjaan pada wanita itu, mereka ditolak mentah-mentah. Hingga akhirnya mereka pun menghabisi wanita itu dan menjarah hartanya. Usai wawancara dengan geng D, kemudian Abi menerbitkan artikel yang mengatakan bahwa polisi menggunakan kuasanya untuk menjebak mereka dengan bukti-bukti palsu. Terkait hal itu, Calapati menemui Abi, sementara sisanya akan diulas di Dandu Palya 3. Dan film pun selesai. ಕಂಡಿಡಿಬೇಕಾಗಿರೋದು Hai semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel SR Zona. Film ini berjudul Dandu Palya 3, dibintangi oleh Pooja Gandhi dan Ravi Shankar, dengan cerita yang ditulis sekaligus disutradarai oleh Srinivas Raju dan dirilis pada tahun 2018. Dandu Palya 3 merupakan sebuah film berdasarkan kisah nyata geng perampok terkenal Dandu Palya yang tak hanya merampok, namun sekaligus melakukan pemerkosaan hingga berujung pembunuhan mengerikan. Bagi kalian yang belum menonton seri pertama dan keduanya, saya sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu ya, supaya tidak salah pemahaman. Oke, tanpa berlama-lama yuk langsung saja simak, ini dia rangkuman alur cerita film. Film dibuka dengan adegan geng D yang telah terciduk polisi dan siap dibawa ke tempat terpencil oleh Calapati beserta anak buahnya.
bawa mereka ke suatu tempat dan buat mereka mengakui kejahatan yang terjadi selama 5 tahun ini. Perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, mereka semua harus mengakuinya. Perintah Calapati kepada asistennya, Pratap. Laksmi alias Kempi menangis ketakutan, sementara Krishna alias Sina menenangkannya dengan mengatakan, "Kita akan mendapatkan keadilan di mahkamah. Hingga saat itu tiba, kita harus tetap hidup. Makanlah." Di hari berikutnya, Geng D dibawa ke TKP, rumah salah satu korban di mana mereka melangsungkan kejahatan. Dan di sanalah berlangsung reka ulang. Para awak media banyak yang meliput mereka. Calapati bertanya seputar yang terjadi saat itu kepada Geng D. Kempi menjelaskan sembari menunjuk arah. "Kami berdiri di dekat gudang tua itu selama 3 hari, Pak. Kami mengamati gerak-gerik penghuni rumah. Setelah memastikan kondisi rumah sepi dan wanita tinggal seorang diri, kami mulai beraksi. Saya meminta air minum dan ketika wanita itu masuk, mereka menyerangnya," ucap Kempi sembari melirik ke arah gengnya. Menurut pengakuan salah satu dari pelaku, mereka menggunakan batu dan senjata untuk melumpuhkan korban. Selanjutnya mereka mulai menodai korban secara bergantian, sementara anggota geng lain sibuk mencari dan mencuri harta benda. Bahkan mereka sempatkan makan di sana setelah memastikan korban tewas. Usai mendatangi TKP, Calapati kembali menginterogasi mereka. Kali ini Calapati akan merekam pengakuan para pelaku. Namun nampaknya semua sudah diatur polisi, termasuk pengakuan Geng D. Investigasi polisi masih terus berlanjut. Mereka mengumpulkan segala informasi dari pelaku tentang apa yang dilakukan saat itu hingga melayangnya nyawa para wanita. Sama seperti yang sudah-sudah, pengakuan mereka tampak kaku dan tertekan. Beberapa hari berada di balik terali besi membuat jiwa mereka meronta. Niat memberontak pun muncul. 2 di antara anggota geng itu sengaja saling melukai supaya bisa dibawa ke rumah sakit untuk pengobatan. Barulah nanti di sana mereka akan melarikan diri. Tapi rencana itu gagal sebab niat mereka telah terbaca oleh Calapati. Bahkan sang inspektur menghajar mereka lebih keras lagi. ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Dan demikianlah pengakuan mereka terhadap Abi Fyakti, sang jurnalis kritis. Penuturan para pelaku membuat Abi kasihan dan merasa penegak hukum telah bertindak semena-mena menyalahgunakan wewenang. Usai wawancara dengan Geng D, Abi menerbitkan surat kabar yang menggiring opini publik dan menyudutkan polisi, khususnya Calapati. Berita tersebut tentu saja menimbulkan sensasi, hingga Calapati mendatangi kediaman Abi. "Wow, sangat kreatif," ucap Calapati sembari menggenggam surat kabar yang memuat artikel Abi. "Kreativitas hanya untuk para ahli, sedangkan jurnalis hanya butuh kebenaran," sanggah Abi. "Kreativitas itu dibutuhkan karena aku tahu perbedaan, tapi kau seolah menjadi produser yang menjadikan polisi seorang kriminal dan seorang kriminal menjadi pahlawan. Tentu kau akan mendapat banyak uang dari tulisanmu," ejek Calapati. "Sebelum skrip ini dibuat, kau juga telah menulis kisah baru." Jurnalis wanita itu membombardir Calapati dengan segala macam tuduhan seperti pengakuan yang telah didengarnya dari Geng D, bahwa polisi telah menjebak dan memaksa mereka mengakui kesalahan yang tak mereka lakukan. "Aku akan menunjukkan perbedaan antara kebenaran dan jurnalisme. Akankah kau memiliki kemampuan untuk mengetahui itu?" tantang Calapati, yang kemudian dilanjutkan dengan membawa Abi ke penjara menemui mereka. Dengan penuh emosi, Calapati menunjukkan wajah mereka satu persatu kepada Abi, termasuk Umes Reddy, seorang serial killer dan pemerkosa dari Karnataka. Tak terkecuali Kempi yang ditunjuknya sebagai penjahat wanita. Calapati bertanya pada Abi, dari sudut mana geng itu terlihat tidak bersalah. Lebih lanjut, Calapati menjelaskan bagaimana kejahatan mengalir dalam DNA mereka.
dari nenek moyang mereka dan bagaimana mereka yang masih bocah telah dilatih oleh ibu mereka dengan cara memukuli mereka secara paksa untuk bertahan dari pukulan keras di masa depan dan membuat mereka meminum darah keledai untuk membuat tubuh mereka kuat. Sejarah itu berawal sejak 80 tahun yang lalu. Maukah kau mendengarnya? Maukah? Tanya Calapati dengan berapi-api. Sekitar tahun 1936, di Police Station Ladang Emas Kolar, seorang inspektur polisi baru telah tiba dan mendapat laporan bahwa telah terjadi aksi kriminal yang dilakukan oleh 4 orang dari sebuah kelompok. Malam harinya, sang inspektur mendatangi kelompok itu untuk memberikan peringatan. Akan tetapi di malam selanjutnya, ketika sang inspektur itu kembali datang, mereka membunuhnya. Selanjutnya, kejahatan tetap makin merajalela, bahkan ditanam kuat dalam benak geng D yang masih kanak-kanak. Dan demikianlah, akhirnya geng bocah-bocah itu memutuskan untuk mengekspansi wilayah jarahan mereka ke kota. Mulanya mereka datang ke Banglur dan mengintegrasi desa-desa sekitarnya. Seiring berjalannya waktu, bocah-bocah itu pun membentuk geng Dandu Palya di kota. Suatu ketika, Kempi memohon pekerjaan sebagai ART atau asisten rumah tangga. Dibayar dengan makanan pun tak apa, pinta Kempi. Meski si nenek penghuni rumah sempat keberatan karena mengizinkan orang tak dikenal untuk bekerja di situ, namun cucu sang nenek meyakinkan bahwa tidak akan ada hal buruk terjadi. Saat melangsungkan pekerjaannya, Kempi mendengar percakapan bahwa penghuni rumah itu akan pergi ke Tirupati. Sepulangnya bekerja, Kempi memberitahu anggota gengnya tentang hal tersebut dan mereka pun merencanakan pencurian pertama di kota. Esok harinya Kempi datang dengan gengnya memastikan kondisi rumah di mana ternyata si cucu nenek yang seorang gadis tidak ikut keluarganya ke Tirupati. Kempi berbasa-basi dan sang gadis langsung menyuruhnya pergi. "Kami tidak memiliki pekerjaan lagi untukmu," ucapnya sambil menutup pintu. Namun tiba-tiba para pria memaksa masuk ke rumah lalu mengikat sang gadis di ayunan. Sementara pria lainnya mencuri, salah satu anggota geng menodai gadis itu hingga mereka lakukan secara bergantian. Khawatir aksi mereka akan dilaporkan ke polisi jika gadis itu siuman, Sina, si pimpinan geng, menggorok leher korban. Dalam sekaratnya, gadis itu berjuang untuk bernafas. Dan paksaan bernafas itu membuat lebih banyak darah keluar dari tenggorokannya, yang kemudian menimbulkan suara mendesis. Tanpa disadari, desisan itu membuat Sina menjadi maniak, menggorok leher setiap korban. Pernah suatu hari ia mengakhiri hidup korbannya dengan menjerat leher korban menggunakan tali. Namun itu tak berhasil membuatnya puas. Akhirnya, di kejahatan-kejahatan berikutnya, Sina selalu menggorok leher korbannya. Meskipun juga pernah sekali mereka membakar seorang korbannya di sebuah ladang usai melangsungkan perbuatan keji. Yang membuat polisi pusing adalah mereka pandai mengaburkan investigasi dengan menghilangkan jejak. Pada sebuah pertemuan, Calapati yang sudah ditekan oleh atasannya menjelaskan bukan karena kemampuannya bersama tim yang lemah. Namun, kejahatan kali ini berbeda dan butuh waktu untuk menangkap pelaku. Mereka menghapus sidik jari, menghilangkan jejak yang tertinggal di tubuh korban maupun TKP, dan menabur sesuatu yang dapat mengaburkan penciuman anjing pelacak polisi. Dari semua itu saya menyimpulkan bahwa pelakunya adalah satu geng, Pak, tegas Calapati. Investigasi polisi masih berlanjut. Calapati menyebar informannya untuk memantau gerak-gerik seseorang mencurigakan yang menjual perhiasan di toko-toko perhiasan. Hingga di suatu siang, berkat kabar dari informannya,
Calapati berhasil membekuk si mata juling yang dilanjutkan dengan penggerbekan para anggota geng D lainnya. Kepada Abi, Calapati menjelaskan bahwa keberhasilan geng itu berasal dari kelalaian polisi. Suatu malam, ketika Sina ditangkap karena mabuk, dia pun dibawa ke police station. Nah, kebetulan dua polisi sedang bercakap mengenai bagaimana penjahat telah melampaui batas polisi dengan menggunakan beberapa teknik, termasuk menyengajakan diri ditangkap sebab kejahatan skala kecil seperti pencurian, yang sebenarnya memiliki tujuan ganda, yaitu mempersingkat masa kejahatan, dan dengan begitu, jika ada kejahatan skala besar seperti kasus pemerkosaan atau bahkan pembunuhan, maka polisi tidak akan mencurigai mereka, karena mereka telah tercatat sebagai penjahat skala kecil. Selanjutnya mereka berbaur dengan warga dan membuat polisi mengalihkan perhatian dari mereka. Mendengar percakapan itu, Sina menyuap seorang polisi yang membebaskannya, dan kemudian dia terapkan teknik tersebut pada gengnya, sehingga mereka makin percaya diri melakukan pemerkosaan dan pembunuhan, disertai menghilangkan bukti-bukti. Penjelasan Calapati kontan membuat Abi terkejut. Sementara mengenai saksi palsu, Calapati menjelaskan bahwa sebenarnya polisi dan geng D telah bertemu dengan salah satu korban pemerkosaan yang selamat. Mulanya, wanita itu mengelak, namun akhirnya mengaku bahwa ya, geng D pernah menodainya 5 tahun silam. Akan tetapi, karena stigma sosial, wanita itu menolak menjadi saksi. Tak kurang akal, Calapati pun menyusun rencana sedemikian rupa, termasuk mendatangkan saksi palsu di pengadilan. Untuk menangkap penjahat terkenal, terkadang tujuan apapun dapat dibenarkan, tegas Calapati. Pada akhirnya topeng geng D pada si jurnalis robek. Abi hanya bisa terkejut mendengarkan penjelasan Calapati. Tak ada kebenaran mutlak di dunia ini. Belajar dari geng Dadupalia, berhati-hatilah ketika seseorang mengetuk atau membunyikan bel rumahmu. Begitulah pesan Calapati. Dan film pun selesai. Hai semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel SR Zona. Dalam video kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan alur cerita dari sebuah film berjudul Chalamet yang dibintangi oleh Vishal, garapan sutradara Gandhi Krishna, dan dirilis pada tahun 2004. Film ini mengisahkan tentang obsesi seorang pemuda terhadap istri orang lain. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Oke, tanpa berlama-lama yuk langsung saja simak, ini dia rangkuman alur cerita filmnya. Maithili adalah seorang gadis yang bertetangga dengan seorang pemuda bernama Vishwa. Sejak kecil, sikap keibuan telah nampak pada Maithili. Kala itu ibu Vishwa meninggal dunia dan meninggalkan satu-satunya putra yang masih balita. Karena kasihan, Maithili kecil senantiasa menjaga dan menemani Vishwa. Hubungan keduanya sudah sangat dekat. Lebih-lebih, Maithili menghujani Vishwa dengan cinta dan kasih sayang. Sepeninggal ibunya, Vishwa hanya tinggal bersama sang ayah, Rajsekar, yang seorang konglomerat dan para asisten rumah tangga di kediamannya. Sejauh ini hingga keduanya tumbuh dewasa, semua berjalan dengan normal dan baik-baik saja. Maithili masih tetap memperlakukan Vishwa layaknya adik kandung dan menghabiskan seluruh waktunya bersama bocah itu. Di tempat lain, seorang petugas pajak penghasilan yang cerdas bernama Raghunandan mendapat surat perintah untuk menggeledah rumah pebisnis kaya bernama Rajsekar yang tak lain adalah ayah Vishwa.
Rajsekar yang mengetahui info razia tersebut segera meminta putranya memindahkan tas Jinjing yang berisi penuh entah dengan apa ke rumah sebelah, di mana saat itu Viswa berpapasan dengan para petugas pajak. Setiba di kediaman Rajsekar, para petugas menggeledah secara paksa rumah sang pengusaha kaya itu dan tak menemukan barang-barang mencurigakan. Dengan jumawa, Rajsekar mengatakan bahwa mereka para petugas pajak tak akan menemukan hal mencurigakan darinya. Namun kecurigaan Raghunandan justru muncul saat Viswa kembali ke rumahnya dan melihat jam tangan emas Rajsekar tertempel serbuk pigmen silver di beberapa bagian. Segera saja Raghunandan bersama temannya Hari Chandra menggeledah rumah sebelah, di mana ternyata itulah rumah Maithili. Maithili yang terkejut seseorang telah masuk ke kamar, nyaris berteriak. Tapi segera saja Raghunandan menjelaskan bahwa ia sedang mencari tas Jinjing berukuran besar berwarna merah, di mana akhirnya tas tersebut ditemui pada tumpukan baju-baju kotor milik Maithili, dan saat diperiksa, isi tas itu adalah setumpuk uang dan banyak perhiasan. Nagalu, American dollar. Satu bukti kecurangan pajak Rajsekar pun akhirnya ditemukan. Selanjutnya, Raghunandan langsung memeriksa pada patung-patung yang ada di tempat ibadah si empunya rumah, di mana saat Raghunandan mencoba menggosok bagian patung itu, ternyata warna serbuk pigmen tersebut luntur dan mulai nampak warna-warna keemasan pada patung-patung tersebut. Kini, sang konglomerat sudah tak dapat mengelak. Akhirnya ia pun digelandang ke ofis pajak untuk pertanggungjawaban. Saat perpisahan itu, tatapan Rajsekar sungguh penuh kebencian terhadap Raghunandan. Usai peristiwa itu, Rajsekar memanggil kenalannya seorang preman untuk memberikan pelajaran kepada si petugas pajak. Namun belum selesai Rajsekar memberikan arahan, stroke telah menyerang pria tua itu. Sementara itu, setelah beberapa kali insiden, Raghunandan nampak terpikat pada Maithili. Pemuda itu berupaya untuk mendekati Maithili, namun sang gadis selalu memberikan tanggapan negatif. Suatu ketika Raghunandan menitipkan surat cinta untuk Maithili pada Viswa yang kebetulan saat itu lewat. Namun apa yang terjadi? Viswa membuang surat cinta Raghunandan dan membasahi kertas itu dengan air kencing. Pemuda itu nampak sekali tak menyukai Raghunandan dan ia pun terkesan posesif pada Maithili. Siang itu Raghunandan dan temannya Hari Chandra mengunjungi sebuah pusat perbelanjaan untuk mencarikan hadiah bagi Maithili. Namun ternyata beberapa preman suruhan Rajsekar telah membuntuti mereka dan pertikaian pun tak terelakkan. Perkelahian itu tak hanya terjadi pada satu lokasi, namun juga berpindah-pindah tempat. Sempat terjadi aksi pengejaran antara mereka, hingga pada akhirnya Raghunandan yang melajukan kencang motor yang dikendarainya tak sengaja menabrak Maithili yang saat itu juga berkendara. Raghunandan selamat dari para preman, namun ia dan Maithili mengalami kecelakaan. Melihat gadis itu alami luka yang cukup parah, Raghunandan pun membawanya ke rumah sakit. Sekeluarnya Maithili dari rumah sakit, Raghunandan dan keluarganya menjenguk, sekaligus menyampaikan niat hendak meminang gadis itu. Namun respon Maithili di luar dugaan. Maithili menolaknya.
Namun penolakan Maithili segera ditarik oleh gadis itu sendiri setelah ia sadar bahwa tindakannya sangat berlebihan terhadap Raghunandan dan keluarga pemuda itu. Hingga akhirnya Maithili pun mulai membuka hati untuk si petugas pajak. Tak lama dari jarak perdamaian mereka, akhirnya Maithili dan Raghunandan pun melangsungkan pernikahan dengan bahagia dan memutuskan untuk menetap di Goa. Dan dari sinilah kemelut dimulai. Pasangan pengantin baru Raghunandan dan Maithili menjalani kehidupan yang sangat bahagia. Namun perlahan masalah demi masalah mulai bermunculan ketika Viswa tiba di Goa untuk mencari Maithili. Mulanya kehadiran Viswa disambut baik oleh Maithili dan Raghunandan. Maithili tentu senang melihat seseorang yang sudah dianggapnya adik mengunjunginya. Tak ada yang tahu sebelumnya bahwa niat kedatangan pemuda itu adalah untuk menciptakan carut-marut di keluarga kecil Maithili dan Raghunandan. Selama di Goa, Viswa menyewa sebuah kamar kos di dekat tempat tinggal Maithili. Di hari-hari berikutnya ketika Raghunandan tak bisa mengantar Maithili ke rumah sakit, Maithili meminta tolong Viswa. Dan begitulah mereka banyak menghabiskan waktu berdua dengan sepengetahuan Raghunandan, karena pria itu pun menganggap Viswa sudah seperti adik mereka. Siang itu usai meeting, Raghunandan mendapat tugas untuk dinas ke Mumbai. Dengan manja Maithili pun hendak ikut, namun Raghunandan mengatakan bahwa urusan ini tak akan lama. Sebagai gantinya, sebelum berangkat Maithili mengajak sang suami untuk bermain catur, di mana yang kalah harus menanggalkan satu persatu benda yang menempel di badan. Dan Maithili sejak awal bermain sudah kalah dari sang suami. Hal romantis itu tak luput dari intaian Viswa melalui lubang kunci pintu. Esok harinya Raghunandan pun berangkat ke Mumbai. Ditemani Viswa di rumah, Maithili menunggu telepon sang suami. Tak lama, telepon pun berbunyi. Raghunandan yang saat itu menumpang auto mengatakan bahwa ia baru saja tiba di Mumbai. Namun tiba-tiba sebuah kendaraan menyeruduk auto yang ditumpangi Raghunandan dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Telepon pun terputus. Diteleponnya balik ke handphone Raghunandan, tapi tak terhubung sebab handphone sang suami tergilas ban kendaraan. Karena menganggap mungkin nanti Raghunandan akan kembali menghubungi, Maithili yang saat itu hendak pergi sebentar ke kuil berpesan pada Viswa bahwa nanti Maithili akan menghubungi Raghunandan kembali. Akan tetapi Viswa yang sedari awal menyimpan maksud lain datang ke Goa memanfaatkan kesempatan itu. Ketika Raghunandan yang selamat dari maut menelpon dan Viswa yang menerima, Viswa berlari menyusul Maithili di kuil dan mengatakan bahwa Raghunandan alami kecelakaan parah. Sebab itu, ia mengajak Maithili yang masih syok untuk berkemas hendak menyusul Raghunandan ke Mumbai. Tapi, benarkah? Maithili dirundung duka saat mendengar musibah yang menimpa sang suami. Dalam kekalutannya, ia menyandarkan kepala di bahu Viswa. Diam-diam pemuda itu mencampurkan obat dari dokter Maithili dengan obat bius yang sudah disiapkannya. Lama setelah menelan pil-pil tersebut, rasa kantuk tak tertahankan pun menyerang Maithili. Dan benarkah mereka akan terbang ke Mumbai? Tidak. Viswa telah menculik Maithili yang sudah sah menjadi istri Raghunandan ke Chennai. Pemuda itu membawa Maithili di rumah pantai milik sang ayah yang ada di Mahabalipuram. Sementara itu, Raghunandan yang kembali ke Goa menemukan tempat tinggalnya bersama Maithili kosong.
Saat ditanya, tetangga sebelah mengatakan padanya bahwa Maithili kawin lari dengan Viswa. Sontak terpukul hati Raghunandan. Ia tak ingin percaya begitu saja terhadap berita yang didengarnya. Raghunandan pun mulai melacak seisi rumah yang berantakan, menandakan bahwa si penghuni meninggalkan dalam kondisi terburu-buru. Kabel telepon ditemukan sengaja diputus dan burung peliharaan mereka juga hilang. Raghunandan mulai curiga pada Viswa. Ketika mulai lelah, tak sengaja video pernikahannya dengan Maithili terputar dan dari situlah ia menangkap raut wajah tidak suka Viswa padanya. Kini ia yakin bahwa sang istri sedang di bawah intimidasi si pemuda labil. Selanjutnya, Raghunandan mulai melacak kemungkinan arah pelarian Viswa membawa Maithili dan pencarian pun membuahkan hasil. Ia menemukan bahwa keduanya telah ke Chennai. Tanpa membuang waktu, Raghunandan pun tiba di Chennai. Dengan bantuan temannya Hari Chandra, ia mencoba kembali melacak jejak Viswa dan Maithili. Sementara Maithili marah saat mengetahui bahwa Viswa berniat memutuskan hubungannya dengan sang suami. Saat itulah Viswa menyatakan alasan posesif dan obsesinya pada Maithili yang tak lain adalah kenyamanan dan kasih sayang yang selama ini didapatnya dari wanita itu. Sempat Maithili ingin pergi dari sana, namun Viswa sengaja melukai dirinya dengan menembak jari kelingking. Tentu saja hal itu membuat Maithili mengurungkan niatnya. Tapi sebaliknya Viswa justru mengurung Maithili supaya wanita itu tak dapat kemana-mana. Pencarian Raghunandan membuahkan hasil ketika ia mendapat kabar bahwa aktivitas transaksi kartu kredit Viswa sedang terjadi di sebuah pom bensin. మీ పేరెంట్స్ అండి విశ్వ Para pegawai POM di sana juga telah mengetahui bahwa Viswa adalah seorang buronan. Mereka hendak menangkap pemuda itu, namun Viswa berhasil melarikan diri. Raghunandan yang terlambat tiba di lokasi akhirnya memutuskan untuk menemui ayah Viswa, Rajsekar. Akan tetapi, Rajsekar tak banyak membantu. Meski telah terjadi sedikit pergolakan di sana, namun tak banyak informasi yang didapat Raghunandan mengenai Viswa. Hanya saja, kini ia sedikit mendapat informasi lokasi keberadaan istrinya yang disandra. Sementara itu di rumah pantai, Maithili memohon pada Viswa supaya dirinya dibebaskan. Ia menjelaskan bahwa mereka tak bisa menikah sebab rasa yang dimiliki untuk Viswa tak lebih hanya sekedar kakak beradik saja. Namun bagaimanapun kerasnya upaya Maithili menjelaskan pada pemuda itu, Viswa hanya mengabaikannya. Pikirannya telah terbalut dengan obsesi pada Maithili. Pemuda itu mengatakan bahwa tak akan ada yang bisa memisahkan mereka, termasuk Raghunandan. Sebab rumah pantainya telah diberikan keamanan sedemikian rupa sehingga tak seorang pun bisa masuk ke sana. Singkat cerita, akhirnya Raghunandan pun menelusuri tempat persembunyian Viswa di Mahabalipuram. Sebelum masuk, ia lebih dulu memutus aliran listrik supaya pagar yang mengalir arus listrik pada kawat-kawatnya tak dapat berfungsi. Sementara itu di dalam rumah pantai, Maithili sedang berusaha melarikan diri. Ia melepas jendela kamar mandi dan melompatlah ia. Sedangkan Viswa yang mendengar kedatangan Raghunandan segera menyerangnya. Terjadilah aksi saling serang antara Viswa dan Raghunandan. Selagi mereka berkelahi, Maithili sembunyi dalam but yang talinya telah
telah dikaitkan pada mobil Viswa. Pertikaian antara Viswa dan Raghunandan tak tanggung-tanggung endingnya. Viswa menimpa sang petugas pajak dengan akuarium yang ia terjunkan bebas dari lantai 2. Raghunandan pun tumbang. Kemudian Viswa membawa pria itu bersama but yang telah ia lihat bahwa Maithili sembunyi di dalamnya. Sepanjang perjalanan, terjadi pergolakan antara Viswa dan Raghunandan yang menyebabkan kemudi mobil hilang kendali dan akhirnya terjun bebas ke laut lepas. Mengetahui bahwa sang suami ada di sana, Maithili pun mencari-carinya. Namun sayang hanya Viswa yang ditemukan. Pemuda itu menaiki but bersama Maithili dan masih saja mengintimidasi wanita itu. Maithili yang murka sebab Viswa mencelakai suaminya, memukulkan ujung dayung berulang-ulang ke kepala Viswa hingga mengucur darah dari kepala pemuda itu. Sementara itu, Raghunandan yang tersadar diselamatkan oleh kapal angkatan laut yang sedang berpatroli. Sedangkan Viswa yang patah hati karena Maithili tak juga menerima cintanya, menembaki lambung but yang mereka tumpangi hingga kapal itu alami kebocoran dan mulai tenggelam. Viswa yang tak rela Maithili hidup bersama Raghunandan ingin mengajaknya mati bersama. Pemuda itu menarik selendang Maithili hingga keduanya tercebur ke lautan. Beruntung Raghunandan datang di saat yang tepat. Melihat sang istri dalam bahaya, ia pun menyelamatkan Maithili, membantu wanita itu melepaskan selendangnya yang terbawa oleh Viswa yang sudah tak sadarkan diri. Setelah mendarat, keduanya menemukan jasad Viswa terdampar di tepi pantai. Meski secara tak sengaja, Maithili telah membunuh Viswa, namun wanita itu nampak dipenuhi oleh rasa penyesalan. Begitulah akhir kisah cinta segitiga mereka. Dan film pun selesai.